Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita sering membaca tadi, mungkin di sholat kita baca suratul kursi. Itu termasuk pelindung. Cerita dikit ini Pak RT ya, barangkali dikit tentang ayatul kursi. Ada seorang saudagar pada saat itu di Arab sana, dia pergi ke negeri Sam. Itu dia bawa barang dagangan. Ketika malam, ketika bawa barang dagangan ini, dia sampai di tengah perdagangan itu dia ada lagi tempat untuk nginap. Dia cari ke sana kemari, tidak ada tempat untuk nginap. Lalu dia bertanya kepada orang di sekitar, ada tempat nginap? Tidak ada lagi, kecuali kalau kamu mau tinggal di rumah yang itu, katanya. Kenapa rumah itu dalam keadaan kosong? Ditanya oleh orang yang tadi. Rumah itu terkenal dengan angkernya. Bahasa kita ada penunggunya. Karena tidak ada tempat lagi, dia menyanggupi, baiklah, aku akan nunggu tempat itu. Sampai di situ dibersihkan, banyak sarang laba-laba dan lain sebagainya itu, kelelawar. Setelah dia bersihkan, sholat maghrib, lalu dilanjutkan zikir dan seterusnya, sholat isya. Menjelang sekitar, kalau bahasa kita ini sekarang mungkin jam 9-an, jam 10 sudah akan berangkat tidur. Ketika dia merebahkan diri mau tidur, lapat-lapat antara mata ini sudah mulai terlelap, dia melihat ada sebesar bola warna merah mendatangi. Nah, gitu. Dibacalah oleh dia teringat ayatul kursi, dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nurut makhluk ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nurut. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, lahu ma fis, dilanjut terus. Man zalladzi yasma'u indahu illa bi'izni ya'lamu, dan seterusnya dilanjut. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Terus lanjut sampai itu. Ketika wasi'a kursiyus samawati wal arda wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, berhenti. Tidak ada lagi ngikuti. Dia ulangi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Berhenti. Tidak ada yang ngikuti. Ulang lagi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Lampu yang apa itu? Seperti bola merah tadi ngilang. Lalu perlahan-lahan dia mencium ada bau sesuatu yang terbakar. Dan setelah dari itu dia tidur. Tidak ada lagi ganggu. Pagi-paginya dia terbangun setelah sholat subuh akan berjualan. Dilihatnya di pojok rumah yang tadi ada bekas sesuatu yang terbakar. Nah, tahukah makhluk itu? Itulah adalah jin ifrit. Jin ifrit namanya. Jadi kalau kita dulu orang ngatung jin, apa jin tinggi, hantu tinggi. Nah, itu kadang tinggi gini, ada rendah. Sebesar bola gini. Salah satu ngantapnya adalah ayatul kursi. Itulah kegunaan kita ketika merebahkan diri tidur, jangan mendengar musik remix. Pakai headset. Gitu bukan? Tidur, wudu dulu, setelah wudu merebahkan diri, baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ayatul kursi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Insyaallah selamat. Tidak mimpi macam-macam. Ini mimpi dikejar hantu, bangun capek. Ya, macam-macam itu. Itu sekilas kisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang barangkali kita bumbui juga dengan kisah seorang saudagar yang juga merupakan seperti ada kesamaan sedikit antara wajalna min baini aidim sad wa min hum sadam faisaran dengan ayatul kursi tadi. Sama-sama Allah memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang ingin berbuat kejelekan. Tapi itu dari sisi manusia, yang tadi dari sisi makhluk halus.